Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam kehidupan ini, manusia seringkali diuji dengan berbagai hal, kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran, hingga kepopuleran. Namun, betapa sering kita lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa Allah lah pemilik segalanya. Sejarah telah mencatat banyak kisah orang-orang yang terlena dengan kebesaran diri mereka dan melupakan kuasa Allah. Ketika manusia melampaui batas dengan kesombongannya, Allah memperingatkan dengan caranya yang tak terduga. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan beberapa kisah tragis dari mereka yang menantang kekuasaan Allah, sehingga hidup mereka berakhir dengan mengenaskan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjaga lisan serta hati kita, agar tetap di jalan yang diridainya. Kisah-kisah ini mengingatkan kita pada perumpamaan pohon yang kokoh namun sombong. Sebuah pohon yang tumbuh tinggi, berdiri megah, dan merasa tak terkalahkan oleh angin. Ia tidak menghiraukan akar-akarnya yang menancap di bumi, seolah-olah ia berdiri sendiri tanpa bantuan apapun. Namun, saat angin besar datang, angin yang jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan, pohon tersebut tumbang. Akarnya yang telah lama ia abaikan tak lagi kuat untuk menopang dirinya. Ia lupa bahwa sekuat apapun dirinya, ia tetap bergantung pada bumi yang menopangnya dan pada kehendak Allah yang mengatur segalanya. Seperti halnya pohon itu, manusia seringkali lupa bahwa tanpa kuasa Allah kita tidak memiliki apa-apa. Kekuasaan, kemasyhuran, dan keberhasilan hanyalah sementara dan dapat hilang dalam sekejap bila Allah menghendaki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersikap rendah hati dan bersyukur atas segala nikmatnya. Berikut ini adalah kisah-kisah tragis yang meninggal dalam keadaan mengenaskan setelah menghina atau menantang kekuasaan Allah. Tancredo Neves, seorang calon presiden asal Brazil, terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Namun, sebuah tragedi menghampirinya sebelum ia resmi menjabat sebagai presiden. Saat berkampanye, Neves, yang lahir pada tahun 1910, pernah menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa jika ia berhasil meraih lebih dari 500.000 suara, tak ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan, bahkan Tuhan sekalipun. Ironisnya, meskipun Neves berhasil memenangkan pemilu, nasib berkata lain. Sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden, Tancredo Neves meninggal dunia akibat komplikasi dari operasi yang dijalaninya beberapa hari sebelumnya. Dengan ini, meskipun ia tidak dilengsarkan dari jabatan oleh siapapun, Allah yang Maha Kuasa mengambil nyawanya sebelum ia sempat merasakan kursi kepresidenan. John Lennon, salah satu personel dari band legendaris The Beatles, dikenal tidak hanya karena karyanya yang mendunia, tetapi juga karena kematiannya yang tragis. Pada 8 Desember 1980, John Lennon ditembak mati di depan rumahnya di New York oleh penggemarnya sendiri, Mark David Chapman. Beberapa tahun sebelumnya, saat diwawancarai oleh media Inggris Evening Standard, Lennon pernah berkata bahwa The Beatles lebih populer daripada Tuhan. Ia bahkan menantang dengan berkata, "Kita lihat siapa yang akan lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya, atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya." Pernyataan ini memicu kontroversi besar. Banyak penggemar The Beatles yang marah membakar piringan hitam dan poster band tersebut. Pada tahun 1970, The Beatles akhirnya bubar.
dan pernyataan Lennon terbukti hanya menyulut kejatuhannya sendiri. Thomas Andrews adalah seorang arsitek terkenal. Salah satu karya terbesarnya yaitu membuat kapal Titanic yang merupakan kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat. Kapal ini dirancang dengan sangat detail dan dianggap sebagai puncak kemajuan teknologi pada zamannya. Ketika kapal Titanic selesai dibangun, seorang reporter bertanya kepada Thomas Andrews tentang tingkat keamanan kapal ini. Dengan sombong, Andrews menjawab, "Bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya." Pada 10 April 1912, Titanic memulai pelayaran perdananya dari Eropa menuju Amerika Serikat. Namun, 4 hari kemudian, kapal ini menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara dan tenggelam, menewaskan ribuan orang. Kata-kata angkuh Andrews pun terbukti salah, dan Titanic menjadi simbol bagaimana manusia tidak dapat menantang kekuasaan Allah. Marilyn Monroe, ikon kecantikan dan popularitas di era tahun 50-an, menjalani kehidupan yang gemerlap. Namun di balik kesuksesannya, ia mengalami banyak masalah dalam kehidupan pribadi, terutama dalam hubungan percintaan dan keluarga. Suatu hari, Monroe dikunjungi oleh seorang pendeta terkenal bernama Billy Graham, yang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara dengannya. Namun, dengan penuh keangkuhan, Marilyn Monroe menolak mentah-mentah dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan Tuhan. Hanya seminggu setelah pertemuan tersebut, Marilyn ditemukan tewas di apartemennya. Kehidupannya yang gemerlap pun berakhir dengan tragis. Cazuza, seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil, pernah menunjukkan sikap yang sangat tidak hormat kepada Tuhan. Saat tampil di sebuah konser di Rio de Janeiro, ia meniupkan asap rokoknya ke udara sambil berkata dengan angkuh, "Tuhan, asap ini untukmu." Tak lama kemudian, Cazuza didiagnosis menderita kanker paru-paru dan meninggal pada usia 32 tahun. Dalam hidupnya, Cazuza dikenal sebagai artis besar dengan penjualan lebih dari 5 juta kopi album. Namun di balik itu, ia juga dikenal dengan gaya hidup yang tak terkendali, termasuk penyalahgunaan narkoba dan hubungan seksual bebas yang membuatnya tertular AIDS. Bon Scott, mantan vokalis legendaris dari band rock terkenal AC/DC, memiliki hidup yang penuh dengan kontroversi. Ia dikenal karena gaya hidupnya yang liar dan kebiasaan mabuk-mabukan. Salah satu lagu paling terkenal yang ia nyanyikan adalah Highway to Hell, di mana Scott dengan lantang menyatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju neraka. Lirik-lirik tersebut dianggap oleh banyak orang sebagai pernyataan yang berani, bahkan menantang Tuhan. Namun tak lama setelah popularitas lagu tersebut, sebuah tragedi terjadi. Pada tahun 1980, Bon Scott ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya akibat tersedak oleh muntahannya sendiri setelah mabuk berat. Kematian Scott yang mendadak dan tidak wajar ini membuat banyak orang berspekulasi menghubungkannya dengan ucapannya dalam lagu tersebut. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bentuk peringatan bahwa kata-kata yang kita ucapkan, apalagi yang bersifat menantang atau menghina, dapat memiliki konsekuensi yang tragis. Pada suatu masa, hidup seorang raja dari Yaman bernama Abraha. Ia memiliki ambisi besar untuk menghancurkan Ka'bah, rumah ibadah paling suci yang terletak di kota Mekah. Abraha ingin menggantikan Ka'bah dengan gereja megah yang ia bangun di negerinya. Dengan hati yang penuh keangkuhan, ia mengumpulkan pasukan besar yang tak hanya terdiri dari prajurit, tetapi juga gajah-gajah perang raksasa, sesuatu yang sangat menakutkan bagi penduduk Mekah saat itu. Allah, dengan segala kekuasaannya, menurunkan pasukan burung-burung kecil yang disebut dalam Al-Quran sebagai ababil. Burung-burung tersebut membawa batu-batu kecil yang sangat panas,
seolah-olah terbuat dari api, dan melemparkannya ke arah pasukan Abraha. Batu-batu tersebut tidak hanya mengenai prajuritnya, tetapi juga mengenai gajah-gajah mereka, hingga semuanya binasa satu persatu. Abraha sendiri terluka parah dan akhirnya tewas dalam perjalanan pulang, tanpa pernah menyentuh Ka'bah. Pada tahun 2005, di Campinas, Brasil, sekelompok remaja yang sedang mabuk bersiap untuk pergi menjemput seorang teman. Sebelum berangkat, ibu salah satu remaja itu dengan penuh kekhawatiran memperingatkan mereka agar berhati-hati dan meminta agar mereka mengandalkan perlindungan Tuhan. Namun salah satu remaja itu dengan penuh kesombongan menjawab, "Tuhan boleh ikut, tapi dia duduk di bagasi." Ucapan tersebut terdengar seperti tantangan, meremehkan kuasa Tuhan. Beberapa jam setelah itu, nasib tragis menimpa mereka. Mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan fatal, menghantam dengan keras, hingga merenggut nyawa semua penumpang di dalamnya. Anehnya, ketika pihak berwenang memeriksa reruntuhan kendaraan tersebut, mereka menemukan bahwa bagasi mobil tetap utuh tanpa sedikit pun kerusakan. Kisah ini menjadi bahan renungan bagi banyak orang, bahwa keangkuhan dan ketidakpedulian terhadap kekuatan ilahi bisa berujung pada tragedi yang tak terduga. Kisah-kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Ucapan yang merendahkan atau menantang Allah bisa membawa akibat yang tidak kita sangka. Meskipun kita tidak dapat memastikan apakah nasib mereka disebabkan oleh ucapan atau tindakan mereka, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Yang pasti, kita harus selalu menjaga lisan dan menghormati kebesaran Allah dalam setiap kesempatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.